Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 6 di offering B26. Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Tak kenal maka kata sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reva Fajaria Ranida dan bersama rekan Saya Listia Dwi Putri. Kami selaku host yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Kemudian kami juga menghadirkan dua narasumber yang akan berpartisipasi dalam podcast ini. Untuk narasumber, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Alif Nafi Hanifah. Perkenalkan, nama saya Idrus Hazim Nasrullah. Oke, dan tema kali ini kita sedikit santai. Jadi, pernahkah kalian merasa ada yang kurang pas dengan narasi feminisme yang selama ini kita kenal? Atau mungkin kamu penasaran bagaimana disorientasi seksual yang bisa mempengaruhi perjuangan feminisme? Dan di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif agama Islam. Siap-siap untuk membuka pikiran dan melihat dunia mengenai feminisme dan disorientasi seksual dari sudut pandang yang berbeda. Kalau begitu, langsung saja kita mulai. Baik, untuk yang pertama kita itu membahas mengenai isu-isu dari feminisme. Pertanyaan yang pertama itu ngomong-ngomong soal feminisme, apa sih feminisme itu menurut pandangan kalian berdua? Jadi pada umumnya banyak orang yang masih awam tentang feminisme dan kesetaraan gender. Jadi beberapa yang lain itu memahaminya sebagai suatu istilah yang mengacu pada ketidakadilan terhadap perempuan untuk memiliki kesempatan yang sama di masyarakat yang cenderung dikendalikan oleh para pria atau dikenal pula dengan patriarki. Jadi feminisme dan patriarki itu sangat erat hubungannya. Perjuangan penting yang diusung oleh gerakan feminisme adalah untuk memberdayakan seluruh perempuan dalam mewujudkan hak penuh milik mereka. Contohnya itu seperti menyamakan lapangan permainan antara laki-laki serta perempuan dengan memastikan bahwa perempuan itu memiliki kesempatan hidup yang sama untuk memilih peran serta haknya seperti laki-laki. Dan menurut istilah sendiri itu feminisme berasal dari bahasa Prancis dari kata feminin atau femininitas. Feminim merupakan sebuah kata adjektif atau kata sifat yang artinya adalah kewanitaan atau menunjukkan sifat perempuan. Sehingga dapat diartikan bahwa feminisme adalah sebuah aliran pergerakan wanita yang memperjuangkan hak perempuan. Istilah ini juga dapat didefinisikan sebagai gerakan politik, sosial, serta ideologi yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak wanita. Di antaranya adalah untuk membangun, mendefinisikan, serta mencapai perlakuan gender yang bernaung pada Feminisme dianggap sebagai gerakan yang sengaja diciptakan dianggap sebagai perlawanan perempuan terhadap kodrat, permusuhan terhadap laki-laki, pemberontakan perempuan terhadap kewajiban rumah tangga, dan bahkan dianggap sebagai upaya penolakan terhadap syariat. Feminisme bukan sekedar gerakan politik yang terhenti pada pemenuhan hak dasar. Sebaliknya, konsep feminisme adalah konsep di mana perempuan hanya ingin memperoleh keadilan dalam segala hal, terutama pendidikan, dan bukan untuk melebihi pria dan kodratnya. Oleh sebab itu, paham feminisme hanya menyuarakan hak-hak perempuan tanpa mengesampingkan kodratnya sebagai perempuan. Karena kajian-kajian perbedaan kodrat tidak pernah disinggung karena memang itu sudah menjadi takdir Tuhan. Sementara perbedaan sosial menjadi tujuan utama feminisme hingga saat ini. Beberapa pandangan Islam terkait feminisme antara lain, Al-Quran menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi hamba khalifah dan berpotensi meraih prestasi. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97 menyatakan bahwa siapapun yang mengerjakan kewajiban, baik laki-laki maupun perempuan, dan akan mendapatkan kehidupan yang baik dan pahala yang lebih baik. Islam tidak membatasi perempuan untuk berkiprah di ruang publik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan dengan membantu urusan domestik yang menjadi tanggung jawab bersama bagi pasangan suami istri. Jadi, feminisme adalah upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah. Sekian penjelasan dari saya. Baik, baik. Pembahasan selanjutnya yaitu memang feminisme itu sebenarnya cuma buat perempuan aja atau laki-laki juga bisa? Enggak dong, feminisme buat semua orang. Malah laki-laki juga diuntungkan loh. Karena bisa ngelepasin beban kayak harus selalu kuat atau enggak boleh menangis. Feminim itu win-win buat semua. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu masih tentang feminisme. Feminisme itu sebenarnya masih relevan nggak sih di zaman sekarang ini? Bagaimana? Feminisme itu kayak nggak bakal pernah ketinggalan zaman gitu loh. Jadi meski kita udah sering dengar kata kesetaraan gender, kok rasanya masih ada yang kurang strict gitu ya. Jadi itu karena perjuangan feminisme itu kayak lari maraton bukan sprint. Meski udah ada banyak kemajuan, masalah ketidakadilan gender masih banyak banget di sekitar kita. Mulai dari upah yang beda buat kerjaan yang sama, kesempatan yang lebih sedikit buat perempuan, sampai kekerasan yang sering dialami perempuan. Feminisme itu kayak kompas yang selalu menunjuk ke arah keadilan dan kesetaraan. Jadi selama masih ada perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki, selama itu pula feminisme akan tetap relevan. Intinya feminisme itu bukan cuma soal perempuan, tapi soal keadilan buat semua orang. Baik. Nah, tadi kan sempat menyinggung mengenai kesetaraan gender dalam feminisme. Nah, menurut Anda pribadi, bagaimana Islam memandang peran perempuan dalam masyarakat? Dalam Islam, perempuan punya peran yang sangat penting dan mulia. Mereka bukan hanya sebagai ibu dan istri, tapi juga punya kontribusi besar masyarakat. Islam nggak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini dan dalam hal memuliakan. Bahkan dalam banyak hal perempuan punya keistimewaan tersendiri. Misalnya surga ada di telapak kaki ibu. Jadi perempuan itu dihargai banget dalam Islam. Tapi peran perempuan dan laki-laki memang berbeda sesuai dengan fitrah masing-masing. Perbedaan ini bukan berarti ada yang lebih rendah, tapi saling melengkapi. Intinya, dalam Islam memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berkontribusi dan berprestasi dalam berbagai bidang, selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Baik, intinya berarti Islam itu memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam berbagai bidang. Untuk selanjutnya itu bagaimana sih kita dapat menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional Islam dengan tuntutan kesetaraan gender menurut Jadi menyeimbangkan nilai-nilai tradisional Islam dengan tuntutan kesetaraan gender itu kayak misalnya puzzle gitu. Perlu ketelitian dan pemahaman yang mendalam. Kuncinya itu dengan kembali ke sumber yang utama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita perlu memahami bahwa Islam itu agama yang adil dan nggak pernah membatasi potensi perempuan. Tapi interpretasi terhadap ajaran agama seringkali dipengaruhi oleh budaya dan zaman. Jadi kita perlu melakukan kajian ulang terhadap pemahaman kita tentang Islam, terutama yang berkaitan dengan gender. Selain itu, dialog antar umat beragama dan lintas generasi juga penting untuk menemukan titik temunya. Intinya, kita harus bisa membedakan antara ajaran agama yang bersifat universal dan praktik budaya yang mungkin sudah nggak relevan lagi. Dengan begitu, kita bisa membangun pemahaman yang lebih inklusif dan memberdayakan semua orang tanpa mengesampingkan nilai-nilai luhur agama. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ini apa yang menjadi pemicu utama munculnya gerakan feminisme dalam konteks Islam? Munculnya gerakan feminisme dalam Islam itu sebenarnya karena banyak perempuan Muslim yang merasa ada ketimpangan antara ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan dengan realitas yang mereka alami. Meskipun Islam memberikan kedudukan yang mulia bagi perempuan, dalam praktiknya seringkali ada tafsir-tafsir yang membatasi peran dan hak-hak perempuan.
Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti interpretasi agama yang kaku. Beberapa penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis seringkali terlalu kaku dan cenderung menguntungkan laki-laki. Padahal banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pengaruh budaya patriarki. Budaya patriarki yang kuat di banyak masyarakat muslim membuat perempuan sulit untuk mendapatkan hak-hak yang sama. Tradisi dan kebiasaan yang sudah berlangsung lama seringkali sulit diubah. Kurangnya pendidikan. Pendidikan yang kurang menandai membuat banyak perempuan tidak memiliki kesadaran akan hak-hak mereka. Mereka seringkali menerima begitu saja perlakuan tidak adil yang mereka alami. Diskriminasi dalam berbagai bidang. Perempuan seringkali mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, dan politik. Hal ini membuat mereka merasa tidak setara dengan laki-laki. Gerakan feminisme Islam muncul sebagai upaya untuk mereformasi penafsiran agama dan mengubah praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan. Para aktivis feminim Muslim berusaha untuk menunjuk bahwa Islam sebenarnya mengajarkan kesetaraan gender dan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan. Mereka ingin menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana setiap individu baik laki-laki maupun perempuan dapat mencapai potensi maksimalnya. Singkatnya, pemicu utama munculnya feminisme Islam adalah keinginan untuk mewujudkan ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu keadilan dan kesetaraan bagi semua. Gerakan ini bertujuan untuk membedakan perempuan Muslim dan memberikan mereka ruang untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini masih mengenai feminisme. Apakah media sosial itu dapat berpengaruh terhadap perkembangan feminisme Islam? Jika iya, sertakan alasannya. Sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini tuh cukup singkat. Media sosial itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan feminisme Islam. Kenapa bisa begitu? Nah, ini saya jelaskan lebih panjang ya. Pertama, media sosial jadi wadah bagi perempuan untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan inspirasi. Jadi mereka bisa saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Dan yang kedua, media sosial memungkinkan perempuan untuk menyuarakan pendapat dan memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih mudah dan luas. Jadi mereka bisa membuat kampanye online, menyebarkan informasi, dan membangun jaringan yang kuat. Yang ketiga, media sosial juga menjadi tempat untuk melakukan diskusi dan debat tentang isu-isu gender dalam Islam. Hal ini membuat pemahaman tentang Islam dan gender menjadi lebih terbuka dan dinamis. Namun, perlu diingat bahwa media sosial punya sisi negatif. Terkadang, media sosial juga bisa menjadi tempat untuk menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, dan informasi yang salah. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Jadi, kesimpulannya tuh media sosial adalah alat yang sangat ampuh untuk mendorong perkembangan feminisme Islam. Namun, kita harus menggunakannya dengan bijak dan kritis. Kita perlu memfilter informasi yang kita dapatkan dan selalu mengedepankan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati. Baik, pertanyaan selanjutnya ini kita membahas tentang masih tetap tentang feminisme, tapi ini kita membahas mengenai solusi untuk feminisme itu sendiri. Nah, bagaimana solusi yang tepat dalam mengatasi atau menghadapi feminisme? Feminisme bukan sesuatu yang perlu dihadapi sebagai lawan, melainkan sebuah gerakan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender. Solusi yang tepat adalah dengan melihat feminisme sebagai mengembangkan masyarakat. Kita perlu memahami bahwa feminisme itu beragam. Ada banyak aliran feminim dengan tujuan yang pendekatan yang berbeda-beda. Jadi jangan generalisasi. Mari kita bedakan mana yang sesuai dengan nilai-nilai kita dan mana yang tidak. Kedua, mari kita buka dialog dengan terbuka dan jujur tentang isu-isu gender. Jangan takut untuk
dan solusi bersama. Ketiga, mari kita dorong perubahan dari dalam diri kita sendiri, mulai dengan menghargai dan menghormati perempuan di sekitar kita. Libatkan laki-laki dalam perjuangan kesetaraan gender. Keempat, mari kita dukung kebijakan-kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan isu perempuan. Intinya, solusi yang tepat adalah dengan bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Feminisme bukan ancaman, melainkan peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua. Ingat, kesetaraan gender bukan soal perempuan, tapi juga soal kemanusiaan. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai fakta, terus mengenai faktor dari feminisme, dan juga isu-isu dari feminisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai isu disorientasi seksual. Yang pertama itu kita membahas mengenai faktanya. Apa sih disorientasi seksual itu? Jadi, disorientasi seksual merupakan pandangan yang menyimpang atau kesenjangan yang terjadi dalam orientasi seksual. Hal ini menyebabkan adanya penyimpangan seksual sehingga seseorang menjadi lesbian, gay, biseksual, maupun transgender. Disorientasi seksual sendiri memiliki beberapa cabang. Yang pertama ada LGBT. Terdapat suatu kelompok yang termasuk dalam populasi yang disebut dengan LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender, yang saat ini mulai banyak ditemukan. Lesbian itu istilah ini menggambarkan hubungan terlarang yang melibatkan sesama wanita. Terus gay dipakai untuk menggambarkan seseorang pria yang tertarik dengan sesama pria atau sering dinamai homoseksual. Terus selanjutnya ada biseksual. Biseksual adalah seseorang yang hanya tertarik melawan jenis, namun juga ke sesama jenis. Jadi bisa masuk lesbian ataupun homo, tertarik atau tertarik dengan jenis. Sementara istilah transgender merujuk pada seseorang yang merasa bahwa naluri atau jiwa dan kepribadiannya tidak sama dengan jenis kelamin yang ia miliki sejak lahir. Seperti terlahir pria, namun dia merasa dirinya itu seperti wanita dan itu sebaliknya. Yang kedua ada homoseksual. Homoseksual merupakan perilaku dan seksual lesbian yang menyimpang dan merupakan dosa besar sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Dan kami juga telah mengutus Hud kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahsyah atau keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada mereka. Surat Al-A'raf ayat 80 dan 81. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menemukan pria pelaku homoseksual, maka bunuhlah pelakunya tersebut. Jadi riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Al-Quran dan Sunnah di atas sudah menerangkan dengan jelas bahwa praktik homoseksual merupakan satu dosa besar dan sangat berat sanksinya di dunia. Apabila tidak dikenakan di dunia, maka sanksi tersebut akan diberlakukan di akhirat. Sedangkan hukuman bagi pelaku sihat atau lesbi menurut kesepakatan para ulama adalah takzir, di mana pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan hukuman sehingga bisa menjadi efek jerah bagi pelaku perbuatan haram ini. Homoseksual terbagi menjadi dua, yakni lesbian dan gay. Lesbian adalah perempuan yang memiliki ketertarikan terhadap sesama perempuan, sedangkan gay adalah laki-laki yang juga memiliki ketertarikan terhadap sesama laki-laki. Yang ketiga ada biseksual. Biseksual adalah penyaluran dan orientasi seks pada dua jenis kelamin. Biseksual sendiri berperan sebagai heteroseksual atau pria dan wanita, ataupun berperan sebagai homoseks, sesama jenis kelamin. Bagi seorang biseksual, kadang bisa membentuk rumah tangga dan diterima dalam masyarakat, terutama masyarakat timur. Tetapi terkadang tetap memiliki hubungan yang intim dengan pasangan lainnya. Seorang biseks biasanya muncul karena tekanan masyarakat yang tidak menerima perilaku homoseksual sehingga terpaksa menjalin heteroseksual. Hubungan yang walaupun dalam jiwanya masih menyukai jenis kelamin yang sama dalam orientasi seksualnya.
Yang keempat, ada transseksual atau transgender. Transgender sebenarnya tidak mengarah kepada penyaluran dan orientasi seks, tetapi lebih ke identifikasi jenis kelamin. Seorang yang transseksual atau transgender merasa dirinya berada pada fisik yang salah. Seseorang yang laki-laki misalnya secara fisik, tapi dia merasa adalah seorang perempuan seperti itu. Jangan kencang-kencang. Sehingga merasa jiwa perempuannya terperangkap dalam fisik laki-laki, ataupun sebaliknya. Seseorang perempuan secara fisik tetapi mempunyai jiwa laki-laki sehingga merasa terperangkap dalam fisik perempuan. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini kita membahas mengenai faktor dari disorientasi seksual. Apa sih faktor penyebab homoseksual, kemudian biseksual, kemudian transgender, dan LGBT? Itu faktornya, penyebabnya kenapa? Untuk homoseksual itu sendiri yang pertama karena sejak lahir seseorang memiliki kelainan pada susunan saraf otak dan memiliki kelainan genetik atau hormonal, sehingga hal ini berakibat ia memiliki kecenderungan untuk tertarik terhadap orang lain yang jenius. Kedua, faktor psikologis. Hal ini misalnya terjadi akibat pengalaman masa lalu individu yang pernah menjadi korban sodomi di saat masih kecil, atau ia pernah mencoba-coba untuk melakukan hubungan seks sejenis dengan teman-temannya. Selain itu, faktor psikologis ini bisa berupa kondisi di mana seorang perempuan atau laki-laki tidak diperlakukan sebagaimana jenis kelaminnya. Hal ini lama-kelamaan mempengaruhi kecenderungan orientasi seksual di masa yang akan datang. Ketiga, faktor lingkungan. Faktor ini muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap homoseksual seiring yang perkembangan, misalnya dengan perilaku berubah-ubah zaman, perkembangan budaya, demokrasi, yang pada akhirnya memberikan kebebasan memilih pasangan dengan cara melampaui batas, gencarnya website yang menampilkan video dan gambar porno, serta belum adanya sanksi jelas atau tegas terhadap perilaku homoseksual. B. Penyebab biseksual. Yang pertama, coba-coba. Kedua, seks bebas atau free sex. Tiga, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. 4. Kebutuhan akan variasi dan kreativitas yang negatif. C. Transseksual atau transgender. Banyak penyebab mengapa seorang merasa salah dengan fisiknya, tidak sesuai dengan jiwanya. Penjelasan yang ada antara lain karena faktor biologis, genetik, kekerasan seksual, imitasi yang buruk, malah masalah ekonomi, dan lain-lain. Seorang laki-laki yang merasa dirinya perempuan bisa disebut dengan dengan waria atau bencong, sedangkan seseorang perempuan yang merasa dirinya laki-laki disebut tomboy. Diduga menjadi penyebab seorang menjadi LGBT adalah genetik. Hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh bisa menjadi pemicunya. Lingkungan, pergaulan orang tua yang sering bertengkar, cerai, atau kekerasan dalam rumah tangga bisa mempengaruhi. D. Pengalaman traumatis. Pengalaman buruk di masa lalu seperti pelecehan seksual atau kekerasan bisa menjadi penyebabnya. Pengetahuan agama yang lemah. Kurang pengetahuan dan pemahaman agama bisa mempengaruhi. Naluri sendiri sejak kecil. Sendiri sejak kecil bisa menjadi faktornya. Media dan internet juga bisa menjadi faktor yang menyumbang kepada kecelaruan ini. Jadi kita membahas mengenai faktor-faktor dari disorientasi seksual. Selanjutnya kita akan membahas mengenai solusi dari disorientasi seksual. Nah, bagaimana solusi yang tepat dalam konteks disorientasi seksual? Yang pertama, ada pendidikan dan kesadaran. Jadi salah satu langkah paling penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberagaman orientasi seksual. Pendidikan seks yang komprehensif di sekolah dan kampanye sosial dapat membantu menghilangkan stigma dan prasangka. Yang kedua ada penerimaan dan toleransi. Jadi setiap individu
Berhak atas hak rasa hormat dan diterima apa adanya, termasuk dalam hal orientasi seksual. Menciptakan lingkungan yang inklusif dan toleran adalah kunci untuk mengurangi diskriminasi. Yang selanjutnya ada dialog terbuka. Membuka ruang untuk dialog yang terbuka dan jujur tentang isu-isu LGBT dapat membantu kita saling memahami dan menghargai perbedaan. Selanjutnya ada dukungan hukum dan kebijakan. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang melindungi hak-hak kelompok LGBT, seperti perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Yang terakhir ada peran keluarga dan komunitas. Keluarga dan komunitas memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan penerimaan kepada anggota keluarga atau teman yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Jadi intinya solusi yang tepat adalah dengan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan. Ini bukan hanya tentang hak-hak kelompok LGBT, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi bagi semua. Selanjutnya itu kita membahas mengenai keterkaitan antara feminisme dan disorientasi seksual. Dari beberapa pemaparan yang dijelaskan, apakah keterkaitan antara feminisme dan disorientasi seksual itu ada keterkaitan dan sertakan alasannya itu mengapa? Tentu mari kita bahas keterkaitan antara feminisme dan disorientasi sosial. Singkatnya, tidak ada hubungan langsung antara feminisme dan disorientasi sosial. Feminisme adalah gerakan sosial yang memperjuangkan kesetaraan gender, sedangkan disorientasi sosial merujuk pada kondisi di mana seseorang merasa bingung atau tidak tahu arah dalam lingkungan sosialnya. Kedua merupakan konsep yang berbeda. Namun ada beberapa hal yang mungkin membuat orang mengaitkan keduanya. Miskonsepsi tentang feminisme, beberapa orang mungkin memiliki pandangan yang salah tentang feminisme, menganggapnya sebagai gerakan yang anti laki-laki atau yang mendorong perubahan sosial yang radikal. Hal ini bisa memicu kekhawatiran dan perasaan tidak nyaman yang kemudian dikaitkan dengan disorientasi sosial. Perubahan sosial, baik feminisme maupun perubahan sosial secara umum dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian pada sebagian orang. Perubahan nilai, norma, dan peran gender yang dibawa oleh feminisme bisa dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang sudah ada, sehingga memicu perasaan disorientasi. Stigma dan diskriminasi. Sayangnya masih ada stigma dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu termasuk perempuan dan kelompok LGBT. Stigma ini bisa menyebabkan perasaan terisolasi dan tidak diterima yang pada gilirannya dapat memicu disorientasi sosial. Penting untuk diingat, feminisme bertujuan untuk menciptakan kesetaraan. Feminisme tidak bertujuan untuk menghancurkan tatanan sosial, tetapi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua orang. Disorientasi sosial bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Selain perubahan sosial, disorientasi sosial juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti perubahan ekonomi, masalah keluarga, atau gangguan mental. Setiap individu berhak atas rasa aman dan diterima, terlepas dari pandangan kita sebagai feminisme, sebagai orang berhak untuk merasa aman dan diterima dalam lingkungan sosialnya. Jadi meskipun tidak ada hubungan langsung antara feminisme dan disorientasi sosial, penting bagi kita untuk memahami bahwa perubahan sosial, stigma, dan diskriminasi dapat memicu perasaan tidak nyaman dan ketidakpastian pada sebagian orang. Baik, dari pembahasan yang tadi kita bahas itu kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu feminim dan disorientasi seksual itu merupakan dua konsep yang berbeda. Meskipun tidak ada hubungan langsung antara keduanya, namun keduanya terkait dengan perubahan sosial dan tantangan yang dihadapi masyarakat modern. Dengan pemahaman yang lebih baik dan upaya bersama, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi sesama. Wow, perjalanan kita hari ini
Membahas tentang feminisme dan juga disorientasi seksual hari ini benar-benar seru banget. Kita sudah membahas dari mulai fakta feminisme, disorientasi seksual, stigma sosial, faktor sampai solusi untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Singkatnya, kita semua punya hak yang sama ya untuk jadi diri kita sendiri tanpa harus takut dihakimi. Ingat, feminisme itu bukan soal jadi perempuan yang tomboy atau benci sama laki-laki, tapi lebih ke perjuangan untuk kesetaraan. Jadi buat para cowok yang lagi dengerin, jangan panik dulu. Kalian juga punya peran penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Yuk kita mulai dari diri sendiri untuk menciptakan perubahan positif. Kalian bisa mulai dengan hal kecil, misalnya menghargai perbedaan dengan melawan segala bentuk diskriminasi. Begitu. Oke, jadi sekian obrolan kita hari ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita bakal bahas topik yang gak kalah menarik. Misalnya cara mengatasi FOMO di era digital atau bagaimana. Mari kita lihat nantinya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Damn. Yeah. Yeah.